Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris SPDI, guru PAI pada SD 059-2 Benit, Kabupaten Bungo, dan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN STS Jambi pada tanggal 28 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SD 59-2 Benit, Kabupaten Bungo di kelas 4. Materinya yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semangat belajar pagi ini. Semangat. Sudah periksa buku, pensil, sudah dibawa perlengkapan ke sekolah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah semua, semangat lihat tempat duduk kalian, sampah dalam tong sampah. Tolong lihat bersih, kalau tidak bersih. Bersih semua? Bersih, bagus. Jadi sudah siap kita belajar. Jadi untuk menambah semangat kita, Bapak minta kalian semuanya ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dalam belajar tidak ada hal ataupun kekurangan apapun. Untuk sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta semua yang hadir di sini harus mengikuti dan menyimak apa yang kita pelajari pada pagi ini. Oke, untuk anak-anak Bapak yang masih dalam hal ini belum mengetahui pelajaran kita, maka untuk sebelum memulai pelajaran, masuki pelajaran, Bapak mau tanya dulu, masih ingat Kak pelajaran minggu yang lalu? Masih. Apa judul ataupun tentang pelajaran minggu lalu? Tentang norma. Tentang norma atau adab, norma agama dan norma adab. Ada dua, norma agama dan norma adab. Apa yang dimaksud dengan norma agama kemarin? Menuntut orang. Peraturan agama, ketentuan dari Allah, yaitu sudah dibuat oleh dalam Al-Quran. Kita harus semuanya yang beragama Islam menutup aurat. Kalau perempuan auratnya apa?
ada peraturan. Peraturan yang harus diikuti dan ada yang tidak diikuti. Itu siapa yang mengikuti aturan maka dia akan mendapat pahala. Ganjarannya apa? Surga. Siapa yang di sini ingin masuk surga? Semuanya bagus. Bapak sudah mengetahui pelajaran minggu lalu. Jadi sebelum kita mengikuti materi pelajarannya, ya kita harus membawakan lagu wajib terlebih dulu. Ikutin lagunya seperti yang ada di depan ya. Sama-sama nyanyikan. Ya, itu pembawaan lagu wajib sudah kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang masuk kepada pelajaran, yaitu pada pagi ini kita masih belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Lihat di depan. Sebelum kita memasuki pelajaran, semua kelas 4 yang hadir pada hari ini semuanya, Bapak minta kalian yang bawa HP silakan ke depan memeriksa absennya. Silakan, ayo. Bapak apa ya? Yang bawa HP ya, urutan yang dari sana dulu. Ya. Kamu ya. Bawa api jadi silakan fotokan gambar ini di sini, ambil absennya, fotonya di sini ya. Sudah itu lanjut nanti ini ya, ambil gambarnya. Kita absen aplikasi melalui HP. Kalian yang bawa HP tadi ya. Ya, fotokan di situ. Nah, akan menghadirkan. Terus lanjut, sudah? Ya. Dah usah lama-lama, foto baik. Dah, lanjut, keluar. Nah, kembali ke tempat duduknya yang sudah. Nah, foto absennya melalui HP ya. Ya, lanjut. Berikutnya absen.
juga gitu. Ma bisa Pak, Ya, lanjut berikutnya. Ya, berikutnya. Siapa yang terakhir yang belum? Ah, ayo. Nah, duduk lagi yang sudah nanti dicek lagi. Ya, nanti dicek lagi. Ya. Dah. Semuanya sudah absen. Ada berapa orang di sini yang nggak ada? Cuma 2 ya. 2 orang. Ada anak baru? Dah. Sekarang memasuki pelajaran kita pada hari ini. Keluarkan buku sama pensil atau penanya. Silakan dikeluarkan. Perlengkapan alat tulis. Sudah? Sudah siap semuanya? Jadi untuk pagi ini coba kalian lihat papan tulis. Nah, apa judul pelajarannya? Di situ ada gambar-gambar dalam negara kita Indonesia. Ada petanya dan ada orang-orang beragam suku, budaya, dan agama. Jadi lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ada di situ, yaitu beriman. Di sini tanda panah apa Pak ada kan? Nampak? Pertama yaitu ada gambar atau tujuan pembelajaran kita beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, tujuan pelajaran kita lagi mandiri. Terus yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya itu gotong royong. Lihat kan? Nah, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran kita,
kita ada alur tujuannya. Nah, dalam hal ini alur tujuannya nomor 1, ya, lihat kan? Nomor 1, peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Tahu lingkungan? Apakah itu di rumah ataupun di sekolah yang lebih luas dan dengan jelas. Nomor 2, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai dalam beragama. Nomor 4, di situ peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Nah, ada 3 alur pembelajaran kita dari pembelajaran pagi ini. Anak-anak ada yang lihat apa judul tulisan besarnya di situ? Nah, ini sudah bisa melihat di depan. Kalau sudah, lanjut. Ini capaian pembelajaran. Apa baca di sini? Capaian pembelajaran. Lihat tulisannya. Ya. Nih. Ini huruf apa nih? Pada elemen akhlak. Lihat semuanya. Peserta didik dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan sunnatullah. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Lebih luas itu di mana? Biasanya kita hidup di lingkungan daerah ini. Kita tahu kita pergi ke pasar, pergi ke daerah dusun orang luar lagi. Nah, itu lebih luas, namanya percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan, pentingnya persatuan. Lanjut. Nah, di sini ada bunyi ayatnya. Ayat Allah turunkan tentang keberagaman kita dalam suatu hubungan manusia sesama manusia. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam sudah pasti mengenal bacaan dari Al-Quran. Apa yang dituliskan di depan ini? Ya, ini ayat tentang, yaitu surahnya apa? Surah apa nih? Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 13. Ada yang lihat tulisannya? Ya, Kak. Jelas apa enggak? Jelas. Jelas. Nah, jelas kan? Jelas. Coba yang bisa baca sudah Al-Quran pasti sudah tahu. Ayo mulai bacakan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum Nah, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Paham? Nah, dan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Di sini Allah menjelaskan agar kamu saling kenal, mengenal,
supaya bisa bersatu atau bersama. Jangan saling berantem atau saling membuli sama teman-temannya. Paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak mau tanya. Ayat ini tadi apa nama suratnya? Ayat 13. Al-Hujurat. Nah, ini termasuk di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada contoh teladan yang baik bagi setiap umat manusia. Apakah itu agama non-muslim, apakah itu beragama Islam. Apa baca di situ? Teladan kebaikan. Mari kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Kita akan tertolong tanpa merendahkannya. Jika ada orang seret, berdua tanpa melihat sukunya. Kalau kita mau menolong orang, harus menolongnya dengan ikhlas, tanpa minta hadiah, tanpa harus meminta apa lagi, dipuja ataupun dipuji. Nah, secara ikhlas kita harus memohon kepada Allah. Saya hanya ikhlas membantu orang. Itu siapa namanya? Yang belakang ini berarti ke depan ya, jangan main ya. Nah, di situ sudah memberikan kepada kita pedoman seorang yang beragama dan berbudi luhur. Adapun keragaman di sini amati gambar. Nah, ini gambarnya yang walaupun berbeda-beda agama, tapi dia saling merangkul satu sama lain. Ada di sini adat pakaian adat juga. Agama Islam berpeci, prianya yang perempuannya pakai jilbab. Begitupun orang non-muslim, Kristen, Buddha, Hindu dan Konghucu. Itu terbagi-bagi berbagai macam agama di Indonesia. Suku yang ada di Indonesia bermacam-macam lagi. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Medan, ada suku Minang, ada suku apa lagi? Jambi. Kalau agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Kalau Kristen terbagi pada dua, ada Katolik, ada Protestan. Jadi maka 6 agama di Indonesia. Terus yang di dalam pelajaran ini lihat ada gambar-gambar juga tempat-tempat ibadah. Tempat ibadahnya di situ ada masjid. Kalau Islam tempat ibadahnya apa? Masjid. Kalau Kristen, Gereja. kalau Hindu, Katolik. pura. Kalau Buddha, vihara. Kalau Konghucu yaitu semacam rumah kuil. Nah, Buddha itu kuil. Oke, jadi untuk pelajaran ini ada yang kalian kurang pahami atau belum paham? Ada? Nah, sebelum kita memasukinya, yang berikutnya masih semangat?
Coba tepuk semangatnya lagi. 1, 2, 3. Masih semangat kan? Jadi di sini kita yang bawa HP tadi taruh di depan, buka ini, nanti bawa semuanya kan alat-alat apanya. Nah itu di depan dulu. Lihat yang punya ini modem ya? Ini apa nih? Powerbank. Ini siapa? Ada isinya. Mana kabel apanya? Nah, lihat di depan di sini sudah ada gambar yang Bapak bagikan nanti setiap kelompoknya. Ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Ya. Ambil ini sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada 5 kelompok Bapak buat itu yang sudah diserahkan gambar. Kelompok 1 siapa dengan ke tangan? Kelompok 2? Kelompok 2 ke sini. Kelompok 2 itu berapa? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5. Ya, perhatikan gambarnya yang ada sudah kalian pegang satu persatu lagi. Coba di situ kalian lihat kelompok 1. Apa bunyi bahan yang kalian pegang? Bakti sosial. Kelompok 1 itu menerangkan apa? Bakti sosial. Ya, menerangkan apa? Kerja bakti. Berbagi. Menolong bakti. Bersih. Coba lihat kelompok 2. Ada tulisan di situ. Silakan kelompok 2. Semuanya. Itu kan ditulis. Apa? Semua agama mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Mengajarkan saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian, melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Oke. Kelompok 3. Silakan apa yang ditulis tadi? Keragaman agama. Di Indonesia juga terdapat banyak agamanya. Contoh Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ya, terus? Hal itu merupakan sunatullah yang harus kita hormati. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 kan? Keragaman suku bangsa di Indonesia. Berapa suku di Indonesia? Banyak. Banyak. Kelompok 4. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Terus kelompok 5. Saling menghormati dan menghargai. Ya, itu adalah contoh-contoh dari
Nah, sudah dibaca tadi, sudah dapat semuanya dapat? Kelompok coba setiap kelompok, setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada berapa kelompok? 6. Ya, 5. 6 kali 5. 5. Yang nanti tujuannya harus 5. Dapat 6. Berarti ada 6 kelompok. Sudah. Lihat di depan. Ini warnanya apa? Pink. Warnanya pink. Terus ini warnanya apa? Putih. Kalau ini warnanya apa? Dari antara 3 ini sudah menunjukkan berbeda-beda. Nah, begitupun kalian, bapak guru dan ibu guru, itu semuanya berbeda-beda. Nah, ada yang murah cengeng, ada yang murah nakal, ada yang murah marah. Nah, itu tergantung bawaan yang kita lalui dengan hati yang bersih. Kalau kita hati yang kotor, maka timbul sifat keluar sifat aslinya. Nah, kalau sifat aslinya tetap yang sifat yang baik itu kita jaga. Paham? Kalau kita sudah saling merangkul satu sama lain, yang perempuan saling menghargai yang laki-laki, yang laki-laki saling menghargai perempuan, dan juga agamanya. Kalau agamanya yang lain menghargai agama yang lain, nanti akan kita lihat siapa yang lebih baik, ya. Siapa yang lebih baik. Paham? Nah, untuk itu kita bikin pertanyaan setiap kelompok. Silakan kerjakan yang sudah dikumpulkan tadi. Ini ada agama-agama di Indonesia, sebutkan. Terus apa nama tempat ibadahnya. Oke. Terus ada berapa macam suku, bahasanya, dan juga pakaian adat. Nah, silakan kerjakan secara kelompok. Tuliskan di buku agama ini apa namanya, agamanya, tempat ibadahnya ini. Terus kalau sukunya suku ini, bahasanya bahasa ini. Nah, setiap daerah yang kalian tahu kan di situ ada bermacam-macam jenis. Ya ini bikin kalian sendiri, tulis di sendiri, jangan yang di papan tulis. Itu sebagai contoh. Nah, kalian bikin sendiri-sendiri, pikirkan agama-agama apa. Setiap satu jawaban satu kelompok, bukan satu orang, satu kelompok jawabannya. Ya, nanti tulis dulu di buku satu aja, kalian berembuk. Jawabkan. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan. Jangan banyak-banyak. Kalau agamanya, kalau agama setiap kelompok cukup 1. Jangan 6 kelompok kan. Nah, silakan. Ini agamanya. Berarti 1 ya, Pak?
Ya. Apanya tempat ibadahnya apa? Sukunya apa? Terus bahasanya apa? Ada budayanya apa? Nah, itu seperti itu ya. Silakan kerjakan dulu. Akan siap boleh bilang nanti. Ayo. Ya, selesai. Silakan bawa apanya tadi, lembaran-lembarannya tadi ke depan. Kelompok 1. Silakan maju, kelompok perwakilannya saja satu-satu. Ya, kelompok 2. Kamu suku apa? Suku Jawa, suku Batak, suku Batak, suku Medan, suku Melayu. Kau apa yang carinya? Kalian kan banyak. Ini. Kelompok 1 sudah. Ya, kita presentasikan ya. Ini. Nah, ya maju. Kelompok 2. Kami bawa buku apa dia tadi? Dekat kelompok ya. Ya, pintar. Itu yang kelompok. Itu sudah. Ya, dan semuanya. Ya, Bapak mau lihat. Ini kelompok 1 agama Islam, tempat ibadahnya apa? Masjid. Masjid, betul. Bahasa Indonesia, suku Jambi. Oke. Ini agamanya agama Islam, tempat ibadahnya masjid. Bahasa yang ada di Indonesia ini ada bahasa Madura, ya betul. Sukunya ada suku Jambi, betul juga ya. Boleh. Macam-macam. Agamanya agama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid, dan sukunya ada suku Jambi. Nah, ini Jambi semua ya. Ada yang lain. Ini agama Kristen, wah ini. Tempat ibadahnya gereja, sukunya ada suku Batak, suku Medan, suku Melayu ya. Terus di sini ada juga bahasanya bahasa Batak ya. Terus yang berikutnya agamanya agama Hindu. Nah, tempat ibadahnya pura, sukunya Indonesia ya. Suku Indonesia itu banyak lagi apa yang lebih luasnya. Lebih luas deh. Kalau Indonesia ini kan udah bermacam-macam. Nah, sekarang yang Bapak mau tanya yang
setiap yang di depan ini sudah dibuat tadi. Ya, perhatikan. Ada berapa agama yang dicatat dalam lembaga di Indonesia ini? Ada berapa? 6. Ada 6 agama. Coba sebutkan agama pertama. Agama Islam. Islam. Kristen apa? Kristen. Hindu. Hindu. Konghucu. Buddha. Buddha. Nah, itu ada berbagai macam agama. Apakah mereka ini saling menghargai satu sama lain? Ya, Pak. Iyalah. Apakah mereka saling berteguran satu sama lain? Ya, Pak. Apakah saling membantu satu sama lain? Kan di situ tadi ada disebut apabila salah seorang jatuh, maka kita harus menolong. Terus apa lagi tadi? Apabila seseorang mendapat musibah, maka kita harus membantu. Ya, sekarang silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, bukan ini. Ini aja. Itu yang satu tadi. Ya, bahan apa tadi? Buat ini. Depan. Ya. Sudah dikumpul semua ya? Sudah selesai. Jadi untuk penutup pelajaran ini, setiap siswa tadi berkelompok ya. Setiap siswa nanti Bapak suruh, Bapak mau melihat masih adakah yang mau mengerjakan nanti, yaitu pekerjaan di rumah. Misalkan suatu pekerjaan PR. Nah, yang mana PR tersebut ini tadi per individu. Nah, ini PR-nya yang harus dikerjakan di rumah. Jadi untuk itu maka pelajaran kita pada hari ini cukup sekian dulu, dan Bapak akhiri dan kita ucapkan apa selesai belajar? Alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Jadi Ibadah tadi jadi. dah nanti lagi nanti bapak nanti kita sudah pelajari semuanya pada hari ini. Oke, coba sebelum kita tutup tangannya angkat ke atas. Tangan yang satu bukakan kayak ini, bikin terus. Nah, sambil gini, geleng kepala. Dan ini tarik sini. Nah, dah segar? Ya. Nah, kita akhiri dengan pelajaran ini ucapan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Cukup sekian dulu dan Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Bapak silakan kembali istirahat. Kita